Halo, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Ya, Sore, Pak. Sore. kita tunggu Sore, 2 Pak. menit lagi ya. Baru 8 orang yang bergabung. Iya, Pak. Oke. Siap. Izin ke wis. Oh iya. Benar, Pak. Yakin, iya. Pak, izin Apa? Ya. Yang baru yang gabung sudah Mas Alifka, Mas Teguh, Mbak Nada, Mbak Pramesti, Iya, Pak. Mbak Leni, Mas Kolikin, Mbak Iya, Pak. Hernita. Masuk baru Mas Mbak Torik. Hernita. Mbak Bella Husnul, selamat datang. Mas Koirul Ulum, selamat datang. Iya. Enak kan live streaming dulu. Iya, Pak. Rencana boleh berjual? Mana? Rencana ya. Tapi ini orang foto di aktif lah kameranya. Kenapa orang itu? Dikit aja lagi. Siapa yang menentu suaranya, Pra? Orang dalam makan suaranya. Dong ngapa Kak, kayak kue. Iya, apa gue kayak kue? Itu siapa? Oh. Iya, siapa? Kita mulai ya. Iya, Pak. Mas Alifka. Halo, Mas Alifka Rizky. Hadir. Itu belakangmu kelihatannya server ya? Iya. Oh, server apa itu? Net. Oh, koneksi internet. Oh, kamu buka RT RW Net. Yes. Ya. Kalian ngenteni tundang ulung ora tuh. Bilang apa gitu? Kita mulai ya. Sudah jam 4:40. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih ini. Ya. Melanjutkan materi kemarin, kalau kemarin masih seputar pengantar jaringan. Kopi, Pak. Nah, kita belajar bagaimana manfaat dari jaringan. Tolong audionya dinonaktifkan dulu. Tolong dulu. Yang Siap, lain Pak. tolong dinonaktifkan. Nih, oke.
Oke, jempolnya Mas Khairul jos. Oke. Nah, hari ini kita masuk ke materi nih, topologi jaringan. Nih, ya. Tapi sebelumnya kita pahami dulu tentang sistem koneksi dari jaringan. Nih. Sistem koneksi jaringan itu ada dua macam. Yang pertama ada peer-to-peer atau ada yang meningkat P2P, P2P. Nih. Kemudian yang kedua adalah sistem koneksi jaringan klien server. Ada kliennya, ada servernya. Bedanya apa antara P2P atau peer-to-peer dengan klien server? Secara spesifik, kalau peer-to-peer atau P2P, jaringan di mana tiap komputer memiliki potensi yang sama untuk mengakses dan memproses data. Jadi antara komputer A dan komputer B yang saling terhubung, itu statusnya sama. Mempunyai potensi yang sama. Ya, tidak ada servernya, tidak ada kliennya. Dua-duanya bisa berfungsi. Ya. Kemudian memiliki keunggulan dalam kesederhanaan rancangan. Ya, pemeliharaan lebih mudah dibandingkan dengan klien server. Maka jaringan jenis ini ya karena sederhana ya dianggap lebih lambat dan kurang aman. Yang terakhir, cocok untuk organisasi skala kecil atau untuk uji coba ya dengan anggaran terbatas, di mana keamanan tidak dipandang ya penting ini. Ya, karena kedudukan tiap komputer sama, memiliki potensi yang sama. Si A bisa mengakses apapun data yang ada di B, B juga bisa mengakses semua data yang ada di komputer A. Oke. Gambarannya seperti ini. Ya, ada 3 komputer A, B, C, tiga-tiganya kedudukannya sama. Ya, A bisa mengakses B, B bisa mengakses C, begitupun sebaliknya. Ya, tidak ada ya kedudukan mana yang server, mana yang klien, karena sama semuanya potensinya. Selanjutnya kalau klien server, karena ada klien dan server, berarti ada istilah klien dan server, berarti ada kliennya, ada servernya. Server berarti ini mesin yang mengirim data lewat jaringan, itu disebut sebagai server. Misalkan komputer A dibuat sebagai server, berarti dia menyediakan data ya untuk komputer-komputer lain. Misalkan komputer B, komputer C, maka komputer B dan C ya mesin yang menerima data disebut sebagai klien. Nah, di dalam server ada istilah file server pada suatu jaringan, di mana memiliki tujuan yaitu mengirim data, ya, atau menerima file data. Nah, kebanyakan file server menangani masalah keamanan seperti membatasi hak akses data, tidak akses pengguna ke jenis data tertentu. Misalkan kita punya data ABC di server, kemudian ada pengguna 1, pengguna 2. Pengguna 1 bisa mengakses data ABC, pengguna 2 hanya bisa mengakses data C semisal. Jadi pengaturannya melalui file server. Oke. Nah, biasanya klien itu berupa komputer yang dioperasikan oleh manusia. Kalau server biasanya dioperasikan awal, kemudian ditinggal begitu saja. Kalau ya, yang penting on servernya. Kalau klien itu dioperasikan oleh manusia. Gambarannya seperti ini. Kita punya 4 klien 1, 2, 3, 4. Ya, semuanya mengakses data pada satu server. Tuh.
sistem koneksi jaringan. Ada peer-to-peer, kemudian yang kedua ada client server. Nah, berbicara mengenai jaringan, ya kita harus tahu cara menghubungkan antara satu jaringan, satu komputer dengan yang lain. Cara menghubungkan itu disebut sebagai topologi. Nih, topologi jaringan. Nih. Cara menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lain sehingga membentuk sebuah jaringan disebut sebagai topologi jaringan. Macamnya ada apa saja topologi jaringan? Yang pertama ada topologi bus. Nah, topologi ini memiliki bentuk dengan ciri khusus satu kabel utama menghubungkan ke tiap saluran tunggal. Nih, ya, saluran tunggal komputer membentuk huruf T. Nih, ya. Kecuali simpul di ujung. Nih, simpul di ujung kabel ya, ditutup dengan terminator. Nih, ada penutupnya, terminator. Tampilannya seperti apa? Nih. Nih, gambarannya seperti ini loh. Ya. Ada satu kabel penghubung utama. Nih. Kemudian tiap komputer atau tiap simpul nih, terhubung ke satu kabel utama membentuk huruf T. Nih, ini kan huruf T. Nih. Ya. Seperti huruf T. Ini juga seperti huruf T. Nih. Ya. Ya. Komputer ya yang terhubung ke kabel utama menggunakan konektor namanya T-konektor nanti. Nih. Ya. Ujung kabel nih ya, ditutup dengan nih, ujung ini ya, ditutup dengan terminator. Kalau skema lebih kompleksnya seperti ini. Ada satu kabel penghubung utama, nih, kemudian tiap-tiap komputer terhubung ke kabel utama ya, menggunakan konektor namanya T-konektor. Ya. Gambarannya kalau Anda pernah paralel antena itu ya, kabel anten itu satu antena Anda pakai untuk dua TV. Ya betul. Kalau Anda tidak menggunakan booster, Anda bisa menggunakan T-konektor. Bentuknya seperti T itu. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, karakteristik dari topologi ini node-node atau komputer, node itu piranti yang terhubung ke jaringan, nih, ya, dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada ujung kabel ditutup dengan terminator. Sangat sederhana dalam proses instalasi, ya, karena hanya menghubungkan antar simpul saja. Juga sangat ekonomis dari sisi biaya. Hanya dibutuhkan kabel dan konektor yang harganya tidak terlalu mahal. Ya, kabelnya namanya apa? Kabel koaksial, hampir sama seperti kabel anten itu, antena TV. Ya. Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Ya, kalau semakin banyak yang dihubungkan nodenya, komputer yang terhubung semakin banyak, maka kinerja jaringan ya, akan menurun karena kan lewat hanya saluran tunggal kok utama. Ya. Sehingga kalau jaringan ya, kinerja jaringan menurun, terjadi istilahnya collision. Ya, arus lalu lintas padat, arus lalu lintas data. Kemudian ciri dari topologi ini tidak diperlukan hub, tidak memerlukan perangkat jaringan hub. Ya. Yang diperlukan hanya T-konektor pada setiap kartu jaringan. Ethernet card itu kartu jaringan. Nah, problemnya nih, jika salah satu node rusak, maka secara keseluruhan jaringan jadi down. Nih, artinya seluruh komputer tidak bisa saling berkomunikasi. Nih. Jadi
Semisal ya kita punya jaringan ini, komputer yang ini rusak, ya node ini rusak, maka jaringan jadi down, tidak bisa dipakai secara keseluruhan. Ya. Apa itu? Iklan suara. Timut tolong, Timut. Audionya mohon Itu siapa itu? nonaktifkan atau bahasa kerennya mute ya. Nih, di mute dulu. Ya. Nah, kabel yang digunakan adalah kabel koaksial, kabel yang murah. Nih. Nah, kelebihan dan kelemahan topologi bus. Jadi setiap topologi itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya, jumlah node atau jumlah komputer yang terhubung ke jaringan tidak dibatasi. Nih. Ya, karena tidak membutuhkan hub. Kalau kita membutuhkan hub, berarti dibatasi oleh jumlah port yang ada di hub. Karena tidak menggunakan hub, maka node tidak terbatasi. Nih. Kemudian kecepatan pengiriman data lebih cepat karena data berjalan searah. Nih. Meskipun cepat, tapi nanti ada kelemahannya, ya karena data berjalan searah. Lebih mudah dan murah jika ingin menambah atau mengurangi jumlah node. Nih, karena yang dibutuhkan hanya kabel dan konektor saja. Kelemahannya, nih, jika lalu lintas data yang diolah besar, komputer A, komputer B, komputer C, komputer D ngirim secara bersamaan data ke komputer yang lain, maka akan mengakibatkan collision, nah, kemacetan. Kalau jaraknya jauh, ya, butuh penguat sinyal namanya repeater. Di kelemahan yang lain, tadi sudah kita bahas, jika salah satu node mengalami kerusakan, jika salah satu komputer ya mengalami kerusakan, maka jaringan tidak bisa beroperasi. Ini topologi bus. Lanjut ke topologi yang kedua, topologi star. Star berarti bintang, ya karena gambarannya seperti bintang. Ini gambar mudahnya. Topologi ini ya menandakan tiap simpul pada masing-masing terminal terhubung ke file server tunggal terpusat dengan menggunakan kabel sendiri-sendiri. Keunggulannya topologi ini adalah didapatkannya kinerja yang optimal karena lintas kabel terminal dari terminal ke server, dari komputer ke server yang pendek. Ini. Ya. Skemanya seperti ini kalau kita gambar. Ya, ada 1, 2, 3, ya, 3 komputer, ya, kemudian 1 server, ya, di bagian bawah kiri, kemudian ada 1 printer, ya, di mana semuanya terhubung ke konsentrator atau istilahnya hub. Ini bentuk seperti bintang, maka dinamakan topologi star. Ya. Topologi star. Nih, gambarannya seperti bintang. Semua terhubung ke konsentrator. Maka topologi ini membutuhkan konsentrator atau hub. Nih. Gambaran lebih jelas, lebih detailnya seperti ini. Anggap ini ruang A, ini ruang B, ini ruang C, yang bawah, kemudian bawah kiri ruang D. Semuanya terhubung ke dalam jaringan, ya, menggunakan topologi star. Maka tiap ruangan butuh hub. Nih. Ya, antar ruangan terhubung melalui hub. Nih. Nah, oke. Ini yang saat ini sering dipakai di jaringan-jaringan lokal. Kebanyakan menggunakan topologi star. Nah, sekarang karakteristik dari kabel ini. Node atau komputer berkomunikasi langsung dengan hub. Hub berfungsi sebagai konsentrator. Setiap paket yang masuk ke hub kemudian di broadcast atau dikirim ke seluruh
komputer yang terhubung. Ya, nih. Tergantung dengan jumlah potnya. Kalau yang dikirim banyak, ya berarti prosesnya agak menurun. Sangat mudah dikembangkan, ya, sebab setiap node hanya terhubung langsung ke konsentrator. Hanya nancep ke hub. Pada komputer yang mau connect jaringan, tinggal kita tambahkan kabel dan konektor nancep ke hub. Nah, jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu node rusak, keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi. Artinya komputer tidak down, tidak seperti topologi bus. Ya, kecuali kalau hub-nya yang rusak. Kalau hub-nya yang rusak berarti butuh ganti hub. Nih. Kabel yang digunakan jenisnya adalah UTP. Nih. Nah, kemarin saya minta untuk mempersiapkan nih kabel UTP nih, untuk praktek pengkabelan. Nanti bagi yang sudah pernah ya belajar pengkabelan bisa membantu teman-teman yang lain. Nih. Karena ini penting. Kita belajar jaringan, setidaknya kita bisa melakukan ya crimping pada kabel jaringan. Oke. Kelebihan dan kelemahan dari topologi star. Kelebihannya, jika terjadi penambahan atau pengurangan terminal, tidak mengganggu operasi yang sedang berlangsung. Operasi apa ya? Operasi arus lalu lintas data dari jaringan yang sudah ada. Jika salah satu terminal rusak, maka terminal lainnya tidak mengalami gangguan. Arus lalu lintas tentunya lebih optimal karena ya diatur oleh konsentrator atau hub. Nah, kelemahannya jumlah terminal terbatas, tergantung dengan pot yang ada pada hub. Kalau hubnya kecil yang isi 6 pot ya berarti hanya 6 komputer yang terhubung. Kalau 8 pot ya berarti bisa 8 komputer. Kalau 16 pot ya berarti hanya 16 komputer yang terhubung. Kalau 32 pot katakanlah berarti ya 32 yang bisa terhubung. Kalau ada 40 komputer mau terhubung ke jaringan, Pak, ya berarti cari ya jumlah pot yang sesuai. Ya, kalau tidak ada ya misalkan dapatnya yang 32 pot ya berarti beli 32. Atau 32 tambah yang potnya sedikit tidak apa-apa. Nah, lalu lintas data yang padat menyebabkan jaringan menjadi lambat. Ya, sama semuanya setiap jaringan kalau ada lalu lintas data padat biasanya jaringannya agak lambat. Oke. Kemudian yang ketiga ada topologi ring. Layout ini serupa dengan linear bus. Serupa dengan topologi bus, kecuali simpul ujung kabel utama yang terhubung. Ya, sehingga bentuk suatu lingkaran. Jadi yang semula kalau topologi bus tidak tersambung seperti ini, sekarang di topologi ring disambung menjadi seperti lingkaran. Ya, makanya disebut sebagai ring. Jadi menjadi satu. Skema lebih detailnya ini contoh. Ya. Itu pengembangan dari bus ring. Ya, karakteristiknya node-node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel. Nah, bentuk jaringan seperti lingkaran, hampir sama seperti bus. Sangat sederhana, layoutnya seperti topologi bus. Ya, paket data mengalir dalam satu arah, kiri atau kanan, sehingga tabrakan data bisa dihindarkan, collision. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka node yang lain tidak bisa berkomunikasi. Kabel yang digunakan bisa UTP atau patch kabel tipe 6. Ya, kalau di pasaran kebanyakan UTP ini. Nah,
Kelebihan dan kekurangan ring. Ini aliran data untuk kelebihannya, aliran data mengalir lebih cepat karena melayani data ke kiri atau ke kanan dari server. Kemudian dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena bergerak ke kiri atau ke kanan satu jalur. Searah. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Kelemahannya, jika ada penambahan terminal, ya, node menjadi lebih sulit bila port sudah habis. Kemudian, jika salah satu terminal mengalami kerusakan, maka semua terminal pada jaringan tidak bisa digunakan. Jaringan jadi ya off, ya, tidak bisa digunakan. Oke. Kemudian yang terakhir, ada topologi tree. Ini gambarannya seperti ini. Tree berarti pohon. Nih. Kalau melihat seperti ini, ya, ini kan gambaran pohon. Ya, ada satu kabel utama, kemudian ada juga konsentrator atau hub. Berarti artinya topologi ini adalah gabungan antara bus dan star. Nih. Atau ya, topologi bus dengan star. Topologi bus ciri khususnya ada satu kabel utama sebagai penghubung, sebagai saluran tunggal. Kemudian kalau topologi star, ya ciri khususnya ada hub-nya atau konsentratornya. Di gabungan antara bus dengan star membentuk topologi tree. Oke, nah karena banyak yang chat di Telegram, saya belum sempat buka. Pak, saya fast close. Nih, ya, oke. Nanti bisa gabung ulang, Mas, Mbak, yang fast close. Nah, tugas Anda, nih saya beri kuis, melihat bentuk topologi tree tersebut, ya, Anda jelaskan kelebihan dan kekurangan topologi. Cara menjelaskannya bagaimana, Pak? Anda jelaskan, ditulis dalam selembar kertas, kemudian Anda foto atau scan, hasil foto kirim ke Google Classroom. Kode kelasnya ini, AECI 7LA. Ya. Ya, beri nama lengkap dan name, ya, atau kelas. Ya. Sudah ada peringatan hampir berapa menit nih? Oke, ada pertanyaan teman-teman? Enggak, Pak. Enggak. Enggak ada. Belum. Belum ada, Pak. Untuk Belum, kedepannya, ya siap. Dikumpulkan paling lambat kapan ini? Paling lambat minggu depan. Di Google Classroom sudah ada ketentuannya, dikumpulkan paling lambat kapan. Kalau mengumpulkan terlambat, ya berarti akan kelihatan telat. Ya. Baik, Pak. Ini sekedar tips untuk teman-teman ketika melakukan perkuliahan online. Nanti kalau kita tetap menggunakan Zoom, mohon teman-teman mulai minggu depan untuk hemat kuota, nggak usah pakai video, ya, biar kelihatan teman-teman, wajah teman-teman. Akun dari Zoom kalian dikasih foto profil saja. Jadi ketika video dinonaktifkan, yang tampil adalah foto profil kalian. Nah, itu menghemat kuota. Itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nanti saya carikan lagi kira-kira fasilitas video pembelajaran yang untuk kuliah online, ya, aplikasi untuk kuliah online yang kira-kira ringan di kuota. Ya. Gitu ya. Saya kira cukup jelas apa yang saya uraikan. Insya Allah cukup jelas, Pak. Oke, saya absen dulu, Mas Alifka. Mbak Nada.
Mas Alifka kayaknya wis kan kayak sepertinya sudah mahir jaringan ini. Belakangnya itu kabel-kabel jaringan tok loh. Nah, ini teman-teman bisa konsultasi dengan Mas Alifka ini. Mbak Nada, halo. Nah, Mbak Nada HP-nya ditinggal. Oke, Mbak Leni hadir ya? Hadir, Pak. Oke. Mas Polikin? Hadir Pak, hadir. Ernita? Hadir, Pak. Hadir. Mas Teguh? Hadir Pak. Hadir. Siapa lagi Mas Polikin? Hadir. Pak, hadir. Mas Imam Rafi? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Siti Nurhayati? Hadir, Pak. Hadir. Mbak Pramesti? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Siapa lagi yang belum saya absen? Saya belum. Mas Ulu? Catur. Mas Ulu? Oh, ditinggal. Mbak Bella Kisnul? Ada. Oke. Siapa lagi yang belum saya absen? Saya. Saya. Mas Polikin? Wis sih? Catur. Udah Pak, udah. Udah hadir. Habib, Pak. Torek Habib. Oh. Udah hadir, Vin. Torek. Gambarnya Mas Polikin hadir. Nah, foto profilnya mohon foto profil yang asli ya, jangan gambar aneh-aneh. Mas Ulum. Nasrullah. Hadir. Oke, berarti sudah semua ya. Hadir. Oke, 17 siswa ya. Oke. Baik, terima kasih atas kehadiran. Ya, jangan lupa nanti tetap absensi via siakat ya. Setelah video ini saya upload di siakat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.